sudah modern, bahkan menjadi pelaksana pembayaran di beberapa lembaga besar seperti Universitas Lamongan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kami concern untuk sama-sama lah agar BMT Bus itu naik kelas, menjadi lembaga koperasi yang besar, ya, sehingga pemerintah akan sangat terbantu nanti untuk menyalurkan pembiayaan untuk UMKM yang lebih mudah, dan kita tahu kan kalau koperasi UMKM yang meminta pinjaman lewat koperasi itu kan ada pembinaan, ya, bagaimana literasi keuangannya, mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya kalau memperkuat pemerintah kalau memperkuat seperti BMT Bus ini sama saja dengan memperkuat kelembagaan keuangan masyarakat, dan kita butuh itu. Ya, jadi kami komitmen untuk sama-sama untuk juga ikut top up ya pembiayaan BMT Bus. Rencananya berapa Pak? Masih dikalkulasi kebutuhannya berapa gitu. Pokoknya nanti kalau hasil analisis usaha dari LPDB bagus ya itu bisa banyak, harus Pak. dikasih maksimum. Nah, tadi kan setelah saya diskusi dengan sebelum kesini kan saya juga bikin analisis sedikit ya. Ini kan di sini ekonomi daerah pesisir kan, jadi banyak sebenarnya juga daerah pertanian. Sebenarnya penting BMT Bus juga ikut memberdayakan di sektor ini, di sektor perikanan, di sektor pertanian. Apalagi ini kan udah di berapa provinsi Pak? 7 provinsi. Di 7 provinsi. Nah, pertanian dan perikanan itu masih dikuasai oleh 96% tuh UMKM. Dan ini potensi besar. Jadi kalau UMKM masuk ke sektor unggulan seperti sektor kelautan itu pasti unggul. Kenapa unggul? Bahan bakunya ada, nggak ada impor di situ. Nah, termasuk juga mengolah hasil pertanian, sehingga si kesejahteraan petani itu juga bisa terbantu ketika misalnya tadi bawangnya diolah, nilai tambahan, ada nilai value added-nya gitu. Nah seperti itu, koperasinya bisa menjadi off-taker dari produk ke petani itu, ya. Nah jadi bertambah seperti itu. Nah kita harapkan memang begitu. Makanya seperti di negara-negara maju, anggota seorang petani misalnya itu bisa masuk ke 3 anggota koperasi misalnya koperasi pertaniannya dia gabung, karena dia butuh pembiayaan untuk membiayai usahanya, dia menjadi anggota koperasi simpan pinjamnya. Nah dari hasil pertanian ini kan ada industri pengolahannya, dia ikut juga di koperasi pengolahannya. Jadi satu sisi petani ini bisa mendapatkan keuntungan di 3 ini. Ya itulah konsep dari anggota ke anggota. Pak, kalau dampak pandemi ini terhadap UKM sendiri seperti apa Pak? Ya seperti tadi kita sudah dengar di anggota BMT Bus sudah 30% terganggu. Di tempat lain juga hampir sama. Tadi kita di Rembang, di Pati. Apa tadi? Pastabik, Pak. Pastabik ya, di BMT Pastabik juga hampir sama, sekitar 30%-an. Nah, karena ya memang permintaan kan menurun, lalu mereka kemudian tidak sanggup membayar pinjaman, mengangsur pinjaman. Nah, karena ini penting kita relaksasi. Ya, jadi kami kepada BMT Bus melakukan relaksasi, ya tidak harus memberikan membayar cicilan dari angsuran yang masih tersisa. Nah, nanti juga yang baru udah masuk program restrukturisasi juga, jadi tidak harus mencicil juga dalam 6 bulan dengan bunga yang 3%. Jadi grace periodnya dinaikin. Terima kasih. Ada yang sudah belum tikar?
Ya sudah pasti ya, banyak itu, terutama yang ultra mikro. Nah kalau yang ini, yang udah gulung tikar betul, kita harus kelompokkan mereka sebagai kelompok miskin baru. Ini dibansoskan, nggak bisa lagi dikasih modal. Nah ini memang nggak bisa usaha, ini kita masukkan ke bansos. Nah, konsep bansos ini kami akan terus kembangkan, tapi saya belum bicara sekarang. Tapi memang saya kira kita hari ini fokus untuk memastikan program pemulihan ekonomi itu berjalan, yaitu satu, relaksasi pembiayaan, kedua, penghapusan pajak untuk UMKM, ketiga, dana untuk membantu modal kerja UMKM, penyerapannya jalan. Itu yang kenapa saya ingin keliling-keliling. Karena itu juga kita senang kalau BMT Bus ikut nyerap gitu, karena kami tahu reputasi BMT Bus dekat dengan UMKM sehingga bisa menjadi penyalur yang tepat. Total dialokasikan anggaran berapa? Untuk koperasi kita baru dapat komitmen 1 triliun, tapi di LPDB kan masih ada pembiayaan yang bisa kami optimumkan juga di tengah pandemi COVID ini, membantu yang keuangannya yang mengalami kesulitan. Khusus UMKM ada nggak? UMKM yang di luar koperasi kan ada yang lewat perbankan, lewat BPR, ya itu alokasinya saya kira untuk restrukturisasi ini 78 triliun. Ya. 7 sampai 8 Pak. Berapa? 78 atau 7 sampai 8? 78 triliun lebih. Ya, saya lupa komanya berapa. Pak, mungkin untuk persentase yang tadi belum kita sudah ada Pak, berapa persen gitu? Datanya kan masih dinamis belum gitu. Tapi mudah-mudahan lah yang gulung tikar memang nggak bisa lagi usaha, ini kita maksimum kita masukkan ke program BLT, bantuan sosial. Kan bantuan sosial kan sekarang banyak kan, bukan hanya misalnya PKH yang diperlebar, bukan hanya kartu sembako murah, ada bantuan tunai langsung, termasuk juga kartu prakerja kan, lalu juga dana desa di BLT.